Hai hai, welcome back to Podium, podcast dariku untukmu episode kedua. Ketemu lagi nih bareng aku Kalista yang akan kembali menyampaikan informasi seputar Himabisi dan Kipka Unsud. Gimana nih kabarnya Sobat Podium? Sehat selalu ya? Dan kali ini kita akan membahas seputar PKM, Program Kreativitas Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Penasaran kan apa itu PKM dan 5 bidangnya? Jangan khawatir, kita akan mengupas tuntas bersama narasumber. Langsung saja, please welcome Kak Nurmila Intan Pratama. Halo Kak Mila. Hai Kak Kalista. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar hari ini baik-baik saja. Perlu diketahui nih Sobat Podium, bahwa Kak Mila ini salah satu ketua dari PKMK. Dan hebatnya lagi, sampai masuk ke tahap pendanaan. Wow, keren banget kan? Dan sebelum kita ke pembahasan, kita pengen tahu nih Kak, gimana perasaan Kak Mila sebagai salah satu mahasiswa berprestasi penerima pendanaan PKM 2022? Waduh, dibilang mahasiswa berprestasi, jadi salting nih Kak aku. Kalau kita mau jujur-jujuran nih Kak, siapa sih yang gak seneng dapet label mahasiswa berprestasi dan lolos pendanaan PKM? Pastinya rasanya seneng banget. Tapi sesuatu yang berlebihan itu juga gak baik. Jadi di sini ada batasan rasa senengku juga Kak. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, apalagi nih buat para mahasiswa baru yang mungkin banyak yang belum kenal nih dengan PKM. Jadi di sini aku ada beberapa pertanyaan nih untuk Kak Mila seputar PKM tentunya. Siapa tahu bisa membantu teman-teman maba atau Sobat Podium lainnya juga. Oke, langsung saja ya Kak, kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut Kak Mila, PKM itu apa sih? Baik, disclaimer aja ya, bicara dari sudut pandang aku. Jadi bagi yang belum tahu apa kepanjangan dari PKM, itu adalah Program Kreativitas Mahasiswa. Dari kepanjangan itu aja udah ada gambaran nih terkait programnya, yang merupakan suatu wadah dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. PKM ini merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Belmawa, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti Republik Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu peserta didik, dalam hal ini adalah mahasiswa di perguruan tinggi, agar kelak mahasiswa itu mampu menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademis dan atau profesional. Oke, pertanyaan yang kedua ya Kak. Ada berapa sih dan apa saja jenis PKM itu Kak? Secara garis besar, PKM ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu PKM pendanaan, terdiri dari 8 bidang PKM, yaitu yang pertama PKM RE Riset Eksakta, PKM RSH Riset Sosial Humaniora, PKMK Kewirausahaan, PKM PM Pengabdian Masyarakat, PKM PI Penerapan Iptek, PKMKC Karsa Cipta, PKMKI Karya Inovatif, dan PKM VGK Video Gagasan Konstruktif. Lalu untuk jenis yang kedua itu ada PKM Insentif yang terdiri dari 2 bidang PKM, yaitu PKM GFT Gagasan Futuristik Tertulis dan PKM AI Artikel Ilmiah. Oke, next ya Kak. Apa sih judul PKM milik Kak Mila yang lolos ke pendanaan? Baik, alhamdulillahnya aku lolos pendanaan jenis PKM Kewirausahaan. Nah, judul PKM dari tim aku sendiri itu adalah Labirin Gizi, inovasi buku berbasis game atraktif dilengkapi QR Code sebagai media edukasi gizi pengenalan manfaat sayur dan buah.
Boleh minta tolong dijelaskan Kak tentang kegiatan PKM yang Kak Mila lakukan saat ini? Karena tim kami ambil PKM kewirausahaan, jadi untuk kegiatannya juga tidak jauh beda dari kegiatan wirausaha pada umumnya. Kami membuat produk buku yang disertai dengan game, dan di buku tersebut ada 6 misi, yang mana masing-masing misinya itu ada QR code yang berisikan animasi menarik. Nah, isi animasinya apa sih? Kalau penasaran, seru banget nih bagi kalian yang kepo-kepo bisa stalking IG-nya di @labirin.gizi. Maaf ya promosi sedikit. Nah, setelah kita bikin produknya, langsung deh ke tahap selanjutnya, itu ada promosi dan pemasaran. Untuk saat ini sih karena kami sudah melaksanakan PKP 2, yaitu penilaian kemajuan pelaksanaan PKM, juga kemarin banget sudah melakukan unggah laporan akhir dan luaran akhir. Jadi untuk rencana yang selanjutnya itu adalah lebih memasifkan lagi buat pemasarannya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada nggak sih tips dan trik untuk membuat ide atau gagasan yang menarik untuk PKM? Untuk tips and trik sih nggak jauh beda ya menurutku dengan membuat sebuah karya ilmiah pada umumnya gitu. Mungkin sebelum ke arah situ aku mau berbagi aja nih terkait dengan konsep dasar PKM itu sebenarnya meliputi kegiatan yang cerdas, inovatif, dan kreatif. Nah di situ ada tuh kata inovatif dan kreatif. Menurutku pribadi terkait dengan inovasi itu tidak selalu dengan konsep yang baru, namun dapat berubah perbaikan dari ide-ide sebelumnya. Dan menurutku untuk pencarian ide-ide tersebut itu bisa melalui kegiatan seperti survei, FGD, saling bertukar pikiran, bimbingan bersama dosen pembimbing, penelitian, dan berbanyak baca-baca referensi kayak jurnal dan semacamnya. Manfaatkan kecanggihan teknologi saat ini dengan mencari informasi melalui internet dan bisa juga dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Intinya menurutku berbanyak referensi aja, terus mungkin kita bisa menerapkan jurus ATM, amati, tiru, modifikasi dari ide-ide sebelumnya. Aku juga mau berbagi sedikit tips aja nih buat teman-teman yang ingin membuat proposal PKM, yaitu yang pertama, perhatikan aturan, baca dan pahami buku pedoman PKM-nya dan taati. Karena kalau melenceng sedikit dari aturan bakal berpengaruh pada penilaiannya. Dan yang kedua, sebelum bikin proposal setidaknya kuatkan dulu solidaritas dan komitmen anggota dalam tim. Apakah memang benar-benar ingin membuat proposal atau hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban saja? Karena menurutku tim sangat-sangat berpengaruh nanti ketika pelaksanaan PKM-nya. Dan kalau bisa cari tim yang sekiranya bikin kalian nyaman. Dan untuk yang ketiga itu bisa dipertimbangkan lagi untuk tujuan proposal, output dengan biayanya, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Nah mungkin itu aja sih tips dari aku. Dan yang terakhir pokoknya jangan lupa setelah kita berikhtiar harus juga disertai dengan doa. Tetap semangat. Selanjutnya nih Kak, aku penasaran gimana skema atau alur dalam pembuatan proposal hingga masuk ke PIMNAS seperti Kak Mila. Sebenarnya terkait skema atau alur sampai bisa ke PIMNAS itu sudah tertera di buku pedoman PKM, yang mana setiap tahunnya itu memiliki versi yang berbeda-beda tapi tidak jauh beda gitu. Mungkin aku ambil aja pedoman PKM terbaru tahun 2022 secara umumnya aja. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di buku pedoman. Secara umumnya, setelah BEL mau menerbitkan pedoman, dari PT sendiri ada tim khusus yang memfasilitasi mahasiswa untuk menyusun proposal. Setelah proposal dibuat, bisa diunggah dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, divalidasi oleh dosen pembimbing juga. Setelah itu bakal ada penilaian proposal hingga akhirnya ditetapkanlah proposal yang didanai. Setelah didanai, tim mahasiswa bisa melaksanakan programnya disertai dengan mengunggah laporan kemajuan dan output PKM-nya. Setelah itu dilaksanakanlah PKP 2, yaitu penilaian kemajuan pelaksanaan PKM,
yang sudah aku spill di awal dan mengunggah laporan akhir beserta output finalnya. Setelah diunggah wajib banget harus divalidasi oleh dosen pembimbing. Dan baru setelah itu ada penetapan yang lolos PIMNAS. Dan bagi tim yang lolos PIMNAS itu bisa mengunggah berkas-berkas untuk PIMNAS disertai validasi dosen pembimbing. Hingga pada tahap akhir dari adanya PKM itu puncak-puncaknya adalah PIMNAS. Oke, terima kasih banyak ya Kak Mila. Dan teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah terjawab oleh Kak Mila. Sudah sangat jelas ya, Pots? Gak terasa nih Kak, kita sudah sampai di penghujung waktu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Mila dapat menjadi motivasi dan informasi baru bagi Sobat Podium. Teruntuk Kak Mila, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dengan Sobat Podium. Sehat selalu dan sukses terus ya Kak. Amin. Terima kasih juga buat tim kreatif dari Podium Himabisi KIPK Unsut karena sudah memberi kesempatan buat berbagi tentang PKM kepada teman-teman semua. Buat teman-teman maba dan Sobat Podium lainnya yang masih bingung tentang PKM, boleh banget loh DM kita di Instagram @himabisi_KIPK_unsut. Jangan ragu untuk DM kita ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Karena Podium akan terus memberikan informasi terbaru seputar Himabisi dan KIPK dalam sekali jalan.